kehidupan ini Tuhan, memenuhi setiap kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus kami hanyalah manusia darah daging yang tidak mampu kuat teguh hati berdiri menghadapi keadaan dunia yang semakin bergoncang dalam berbagai banyak hal di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, nyata menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya biarlah Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti. Tuhan menolong kehidupan kami, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai dari pelayan Tuhan, pemain musik, singer, komputer, pemimpin pujian, kami semua yang hadir pada buat sore malam ini, layakkanlah kami, jamalah kami semua mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan di tengah kami. Mohon kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka. Tibakan dengan selamat, kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa yang setan roh jahat selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadahnya apapun bentuk gangguannya, kami usirkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan Tuhan jaga lindungi. Kendaraan parkir kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus zaman tangan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih kita melanjutkan pujian kita. Kalau punya bantuan Roh Kudus hadir di sini. Dari yang mustahil.
mustahil percaya bahwa Allah bekerja setiap kehidupan kita. Masih kita memuji Tuhan dan dengan rohani 16 Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh masuk dalam firman Tuhan. Saya mengundang kembali kita untuk bangkit berdiri bersama. Nyanyian tambahan 17, mengenai kuasa Roh Kudus. Yang merindukan baik
kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tangan kanan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan. Haleluya, haleluya. Jamahan kuasa Roh Kudus, itulah yang kami perlukan Tuhan. Menolong kehidupan kami, manusia darah daging ini Tuhan. Tidak akan mampu kuat teguh hati menghadapi keadaan dunia hari-hari ini yang semakin digoncangkan dalam segala bidang, dalam segala hal. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kami akan tetap setia, berkobar-kobar kuat teguh hati, mengasihi Tuhan, beribadah melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kesetiaan, kebenaran. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Bentar firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami sekaliannya. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan pada buah kami. Untuk langkah-langkah kami, membaharui kami, sampai mujizat terbesar terjadi, perubahan hidup manusia daging menjadi manusia yang rohani, siap menyambut kedatangan Engkau yang kedua, menjadi sama seperti Engkau, bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa di setan jahat bekerja, selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan lewat keras hati, capek, bosan, apapun bentuknya, bermain-main kami usirkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan di tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Baik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran dalam kitab Markus pasal 40, Markus pasal 14 ayat 55 sampai ayat yang ke 59. Ini mengenai kesaksian, saksi dan kesaksian. Ya, terdapat dua kesaksian, satu kesaksian yang palsu, saksi dusta, satu lagi saksi benar. Ya, kita masih pada bagian yang pertama, yaitu saksi palsu. Ya, saksi palsu. Ya, kita sudah baca beberapa kali dalam Markus pasal 14 ini ayat yang ke 56 sampai 59. Ini saksi palsu, saksi dusta. Ini juga menunjuk pada nabi palsu. Ini menunjuk juga pada nabi palsu. Kita baca kembali dalam Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, robah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, ini saksi palsu, saksi dusta adalah orang yang mendengarkan firman yang benar. Ya, benar ini yang Tuhan katakan, tetapi hanya untuk mendapatkan kepentingan jasmani. Ya. Nah, ini orang yang mendengar firman pengajaran tetapi tidak melakukannya. Ya, mendengar firman pengajaran tetapi tidak melakukannya. Jadi kita mendengarkan firman tapi tidak mau melakukannya, maka kita tidak pernah disucikan dan diubahkan oleh kuasa firman pengajaran yang benar.
jadi saksi palsu ini mengarah, ini saksi yang palsu. Jadi saksi yang palsu mengarah kepada nabi palsu. Yesus bermaksud ya, yang dirombak adalah bait Allah kehidupan kita. Ini yang mau diubahkan, bait Allah kehidupan kita. Kehidupan kita yang lama mau dibangun menjadi kehidupan yang baru. Ini menjadi kediaman Allah, menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Ya, itu sebabnya ayo kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan berusaha melakukannya. Daging tidak mampu. Berusaha melakukannya oleh apa? Pertolongan kuasa Roh Kudus. Itu ya, pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mengalami penyucian dan keubahan hidup. Ya, kita baca kembali. Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Ya, Yohanes 13:14. Ya, ini masih mengenai saksi dusta ya. Jadi saksi dusta ini sama dengan dikuasai oleh roh antikris, roh jual beli. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Langsung ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya. Balik lagi ayat yang ke-15. Ya, ini. Ya. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua. Ya, jadi ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ya, ini yang harus diubahkan, dirombak adalah roh jual beli. Ya, roh jual beli, roh antikris sama ini yang seringkali menguasai bait Allah. Itulah kehidupan kita. Ya. Jadi kita disucikan, diubahkan dari roh jual beli dengan jalan bagaimana? Ayat yang ke-15. Kemarin kita sudah belajar ya, roh jual beli itu yang di pengertian secara rohani pada ayat yang ke-14. Ya. Nah ini kita disucikan sekarang ini. Ya, diubahkan dari roh jual beli, roh antikris dengan apa? Yaitu yang pertama ayat yang ke-15 menggunakan tali. Ya, jadi sebelum dicambuk tali dulu itu. Ya, apa pengertian rohani ini? Ya, menggunakan tali. Jadi tali ini didapat ya dari ya kalau dulu zaman Israel kuno ya orang menjual ternak itu ya menggunakan tali ya ditambatkan ya. Jadi tali itu digunakan Tuhan ya menggunakan tali yang mengikat domba-domba. Ya, ini pengertian kita secara rohani. Ini tali kasih Tuhan. Ya, tali kasih Tuhan ini sekarang menunjuk pada firman penggembalaan. Ini tali kasih Tuhan bagi kita sekarang menunjuk pada firman penggembalaan. Ya, firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus yang dipercayakan kepada seorang gembala untuk disampaikan secara ya terus-menerus diulang-ulang kepada sidang jemaat ya secara terus-menerus ditata rapi ya masih Markus 14 begitu. Ya. Nah, ini firman pengajaran ya. Ini firman penggembalaan ya, firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus yang dipercayakan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada sidang jemaat dengan setia, diulang-ulang dan terus menerus. Ya, firman penggembala sama dengan tali kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dilemparkan ini untuk menyucikan bait Allah. Untuk menyucikan bait Allah. Baca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Ya, ini tali kasih Tuhan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini tali kasih setia Tuhan, firman pengajaran yang benar, firman pengembalaan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini untuk menyucikan bait Allah, tali kasih Tuhan yang dilemparkan kepada kita. Ya, ini. Ya, berisi apa? Yaitu menyatakan apa yang salah. Ya, inilah kalau firman Tuhan menyatakan apa yang salah di tengah-tengah kehidupan kita, itu tali kasih Tuhan yang diulurkan kepada kita. Jadi kalau kita mau menerima tali kasih Tuhan, ya, firman yang menyatakan kesalahan kita, lalu kita sadar, mengaku, ya maka kita akan diampuni dan diangkat oleh Tuhan. Ini tali kasih Tuhan, menyatakan apa yang salah. Ya, lalu apa yang kedua? Tegurlah. Nah, ini tali kasih Tuhan, menegur. Ya, menegur. Ya, jadi ini juga tali kasih Tuhan yang lebih ditegaskan lagi. Dilemparkan, lebih ditegaskan lagi. Ya, karena seringkali kita setelah mendengarkan firman Tuhan, ya sadar, diampuni, mau mengulang dosa lagi. Masih jatuh lagi, karena itu ada teguran. Nah, ya tujuannya ya supaya betul-betul berhenti daripada dosa. Ya. Ayo kehidupan kita, ya mulai daripada saya. Sekali kita memegang tali kasih Tuhan itu jangan lepaskan lagi. Setekali sudah bertobat, ya bertobat. Ya jangan diulangi lagi. Itu. Ya. Nah ini tali kasih Tuhan sudah menegur ini. Diulang lagi ya. Nah, salah kemarin diulang lagi. Betul-betul supaya kita jangan mengulang dosa. Ya jangan berbuat dosa, tetapi betul sungguh-sungguh berhenti berbuat dosa. Ya. Lalu selanjutnya menasihati, ya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah tali kasih Tuhan. Menasehati. Ya sudah. Ya kalau kita sudah berhenti dari dosa, dengar firman itu lagi, ya. Nah, kita ini sebenarnya tinggal nasihat. Ya sama seperti kalau anak kita baik selama dia masa sekolah, ya dari SD, SMP, SMA baik dia, baik kepada kita, mau. Ya kita akan nasihati, nanti udah masuk kuliah mungkin di luar Pulau Sumatera, harus merantau mungkin begitu. Kan nasihat. Ya sebenarnya sudah berbuat baik ya. Ya. Jangan lupa ya, terus berbuat baik ya. Nah, begitu. Itu sudah nasihat. Ya. Nah, ini tali kasih Allah mengikat kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak jauh dari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Nah, ini tetap dekat dengan Tuhan. Ya, itu sudah firman, sudah menjadi nasihat. Wah, iya, supaya betul-betul ya jangan sampai jatuh lagi dalam dosa. Dan nasihat itu, kalau sudah firman sampai menjadi nasihat, itu sebenarnya sudah merupakan jalan keluar dari segala masalah dan pintu masa depan. Ya, kenapa seringkali terjadi masalah dalam? Ya kita masih terus mengulang-ulang dosa. Ya timbullah masalah. Ya, contohlah kalau misalnya anak kita, ya sudah sudah ditegur, masih ngulang lagi, kan timbul masalah jadinya. Wah, ya itu. Ya kalau sudah nasihat itu sebenarnya firman sudah menjadi jalan keluar dari segala masalah dan pintu masa depan. Ya ini tali. Kembali lagi tadi di dalam Yohanes tadi. Ya. Nah, itu. Di dalam Yohanes tadi ayat yang ke-15. Dia membuat cambuk. Ini yang kedua. Ya. Ini yang kedua. Tali cambuk sekarang sudah. Tadi tali masih tali, sekarang sudah tali itu cambuk itu dihasilkan dari tali yang dikumpulkan lalu dipintal menjadi cambuk. Wah, ini lebih keras ini. Ya, kalau tali ya masih walaupun sakit nggak terasa sakit sekali, tapi kalau sudah cambuk, oh itu sangat menderita itu. Ya.
Nah, ini kita disucikan dari roh jual beli dengan menggunakan tali kasih Tuhan, firman penggembalaan tadi, ya, yaitu firman penggembalaan itu tadi, yaitu menyatakan apa yang salah, menegur, menasihati. Tetapi kalau teguran sudah tak diterima juga, apalagi nasihat, ya, maka kalau ini tali kasih Tuhan ini ditolak, maka tali-tali ini akan dikumpulkan oleh Tuhan dan dipintal jadi cambuk. Wah, dicambuk kalau dilempar sama kita sakit sekali. Ya, ini kita disucikan. Dan ini juga masih merupakan tali, ya, cambuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Masih, ya. Artinya apa? Kita dihajar dalam segala bidang. Ya, kita dihajar dalam segala bidang. Wah, itu juga masih sebenarnya, ya, bentuk, tapi bentuk hajaran, sudah teguran Tuhan yang keras, udah dalam bentuk, wah, keras sekali ini. Ya, dihajar dalam segala bidang. Masalah satu belum selesai, masalah lain lagi datang, masalah satu belum selesai, wah, gitu terus. Ya, sampai tidak bisa selesai masalah ini. Wah, gawat sekali. Ya, nah, ini. Tujuannya apa? Supaya kita kembali. Wah, ini harus ini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya, nah, inilah akibatnya kalau kita sudah ya, firman sudah menunjuk dosa, menyatakan buat diterima, ditegur juga, maka akan dihajar. Ya, ini juga masih kasih Allah, cambuk kasih Allah. Nah, ini. Tapi kalau hajaran ini pun, yang merupakan kasih karunia Tuhan ini pun masih ditolak, inilah yang menjadikan saksi palsu. Ya, saksi palsu. Ya sudah, diikat dengan roh jual beli. Ya, tinggal menunggu hukuman kekal selamanya. Kita masih pelajari, ya, praktek sehari-hari roh jual beli. Marilah dengar firman Tuhan ini. Ya, tali kasih Tuhan, walaupun cambuk sangat menyakitkan, sudah dapat masalah satu belum selesai. Nah, ini supaya kita kembali kepada Tuhan. Ayo, jangan sampai, ya, dikuasai oleh roh jual beli, roh antikris. Apa prakteknya ini? Ya, masih terus ini, ya. Sudah banyak kita mendengar ini mengenai roh jual beli ini. Prakteknya sudah banyak. Ya, mungkin sudah 4 kali. Ya, tetapi firman Tuhan ini selalu diulang, tetapi ada suatu pembuka rahasia firman Tuhan yang baru, ya, yang Tuhan nyatakan di tengah kita. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6. Praktek sehari-hari roh jual beli. 1 Timotius 6 3 sampai 6. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ini betul-betul sudah menolak, ya. Ya, sudah roh antikris menguasai kehidupannya. Roh jual beli menguasai bait suci Tuhan dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Dia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Ya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ini beribadah mencari keuntungan jasmani, ya, sehingga penyakit rohani yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Maka ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Jadi praktek jual beli yang pertama ini dikuasai roh antikris. Beribadah tetapi hanya untuk mencari keuntungan secara jasmani. Ya. Beribadah tetapi hanya untuk mencari keuntungan secara jasmani. Hanya puas dengan perkara-perkara jasmani, hiburan, kemakmuran secara jasmani, itu yang memuaskan hati. Itu yang memuaskan hati. Maka akibatnya apa? Kehilangan keuntungan besar. Kehilangan keuntungan besar. Berarti apa artinya? Kalau kita mengalami kepuasan secara rohani dalam ibadah, ya, artinya apa? Dipuaskan
oleh firman pengajaran yang benar, maka kita akan mendapatkan keuntungan besar. Ya, nah ini, ya, mengalami kepuasan secara rohani dalam ibadah, dipuaskan oleh firman pengajaran yang benar, itu adalah keuntungan besar. Ya. Wahyu 12 ayat 14, keuntungan besar itu adalah 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun, masa antikris. Ya, tadi roh antikris tadi, ya sampai dihajar pun tetap menolak. Ya betul-betul dikuasai roh antikris. Ya, firman sudah disampaikan berulang-ulang, tetap saja tidak mau bertobat. Nah, tetapi kalau kita mendengarkan firman ini, firman pengajaran yang benar ini, ya, bisa kita dipuaskan oleh pekerjaan firman pengajaran yang benar ini, maka sesungguhnya kita mendapatkan keuntungan besar. Itulah 2 sayap burung nasar yang besar. Tidak mungkin dijamah oleh antikris, disingkirkan tadi. Di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu. Ya, tetapi kalau kita hanya terus mengejar kepuasan jasmani dalam hidup ini, terus dengar firman, ya firman, tapi tidak mau melakukannya, tetap kepuasan jasmani, maka kehilangan keuntungan besar. Malah dikatakan tadi, ya, di dalam 1 Timotius tadi 6 ayat 4 itu mulai, ya, bukan mendapatkan keuntungan besar, malah apa? Malah terjangkit penyakit rohani. Ya, berlagak tahu ini penyakit rohani ini. Ya, penyakitnya apa? Mencari-cari soal, bersilat kata. Ya, mencari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera. Cedera ini melukai. Ya, melukai hati sesama, menyakiti hati sesama, gosip, fitnah, curiga. Ini penyakit rohani ini. Kalau kita beribadah tetapi kita tidak mengalami kepuasan dari firman penggembalaan itu, bukan justru malah mendapatkan keuntungan besar, malah penyakit rohani yang menjangkiti kita. Ya, Tuhan tolong. Lagi percekcokan. Ya, ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ya, kehilangan kebenaran. Ya, bukan dapat keuntungan besar, malah terjangkit penyakit rohani dan tertinggal pada masa aniaya antikris. Tidak mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan besar itu tadi, Bu, Wahyu tadi. Ya, 2 sayap burung nasar yang besar. Nah, itu Wahyu 12 tadi ayat yang 14. Puji Tuhan. Ini ya, praktek sehari-hari roh antikris, roh jual beli. Yang kedua sekarang, ya, Lukas 17 ayat 28 sampai 29. Marilah, ya, jadi kita, ya, kasih karunia Tuhan, kita menerima firman penggembalaan. Tetapi kalau kita sudah mendapat kasih karunia ini, tetapi kalau kita tidak menemukan kepuasan di dalamnya, karena apa? Karena tidak mau. Ya, sudah tadi menyatakan apa yang salah, tidak mau juga, ditegur juga, tidak mau juga, dihajar juga. Aduh, walaupun sudah masalah silih berganti tetap juga. Ya, bukan keuntungan besar, penyakit jasmani. Ya, itulah selalu bersilat kata, bersilat lidah, sudah, ya, dan sebagainya. Tuhan tolong kehidupan kita. Mari Lukas 17, ini yang kedua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lut, mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan, api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, ini yang terjadi pada zaman Sodom dan, ya, Sodom Gomora ini. Ya, aktivitas jasmani terus. Ya, aktivitas makan minum, membeli menjual, menanam membangun, itu saja setiap hari. Ya. Nah, ini berarti apa? Praktek jual beli yang kedua. Sibuk dengan aktivitas jasmani.
sibuk dengan aktivitas jasmani. Hampir seluruh kehidupan di dunia ini, ya, yang menguasai jual beli itu ya pedagang, ya, berdagang. Nah ini, ya, berdagang apa saja, sampai berdagang, mulai berdagang kecil sampai berdagang, ya, ya, antar negara itu sudah bahasa besar itu ya, ekspor impor. Nah ini perdagangan, ya, salah satunya adalah berdagang. Ini sibuk dengan aktivitas jasmani yang membuat kita apa? Tidak ada kesempatan untuk memperdagangkan talenta yang dipercayakan Tuhan. Ya, berdagang itu kan ya supaya tujuannya berkembang, ya, mengembangkan potensi kecil, makin besar, besar. Terus aktivitas jasmani, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk memperdagangkan, memperkembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lukas 19 ayat 12 sampai 13. Ini karena sibuk terus dengan aktivitas jasmani, tidak ada kesempatan, ya, untuk memperkembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina. Nah, ini talenta ini kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ya. Lalu ayat yang ke-20, ya sudah, tuannya pergi, lalu ini hamba-hambanya pergi memperdagangkan mina tadi. Tetapi hamba yang ketiga datang dan berkata, akhirnya tuannya kembali, ya. Nanti cerita, baca ya ayat 12 sampai seluruhan ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Wah, ini dia. Tidak mau memperdagangkan mina yang sudah dipercayakan kepada hamba ini. Lalu ayat yang ke-24. Nah, ini. Akhirnya apa? Diserahkan kepada yang lainnya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Ini. Ya, ayat 20, tidak mau memperdagangkan mina, talenta yang Tuhan percayakan dalam ibadah pelayanan. Ya, pelayanan Tuhan sudah percayakan, tidak mau diperkembangkan terus. Ya, perkara yang jasmani, memperdagangkan hal yang jasmani terus, berdagang yang jasmani, aktivitas jasmani terus yang dikembangkan. Ya, lalu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Lalu Tuhan di sini memberikan 10 mina kepada 10 orang, memanggil 10 orang hambanya, memberikan 10 mina kepada mereka. Berarti apa? 1 orang 1 mina. Ya, 1 orang 1 talenta. Ini sama dengan menunjukkan keadilan Tuhan kepada kita semua. Ya, kita tidak tahu bagaimana karakter hamba ini. Ya, ada yang mungkin kurang, ada yang lebih, atau yang bagaimana. Ya, artinya apa ini? Artinya apa? Ya, 10 mina dibagi kepada 10 orang hamba. Berarti 1 mina 1 orang. Artinya apa? Kita semua boleh dan dilayakkan bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ini keadilan Tuhan. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus tidak mau melayani Tuhan. Ini aneh sekali. Ya, kemurahan Tuhan ini kita semua boleh, berarti bukan karena kita bisa. Ya, hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita dilayakkan untuk bisa melayani Tuhan dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya, jangan sampai talenta itu tidak diperkembangkan. Ya, ini sama dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Apalagi sampai berani meninggalkan jabatan pelayanan. Nah, ini. Ya, kalau kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, ya sudah melayani Tuhan, diberikan jabatan pelayanan, tetapi kita meninggalkan jabatan pelayanan itu,
maka akan diberikan kepada ayat yang 24 tadi itu. Ya, mereka yang setia walaupun hanya satu. Ya, per orang hanya satu. Nah, ini Tuhan tolong kehidupan kita. Artinya apa? Kalau kita setia benar, ya, terus memperkembangkan, walaupun dianggap orang kecil, ya Tuhan semakin tambahkan karunia-karunia itu untuk melayani lagi, nanti terus semakin berkembang. Ya, Alkitab katakan kalau kamu setia dalam perkara kecil, akan Tuhan berikan perkara yang besar. Nah, ini. Tapi contohnya itu adalah Yudas. Wah, Yudas. Ya, akhirnya Yudas apa? Membeli tanah kuburan. Di mana ia membeli tanah itu, disitulah dia menggantungkan diri. Baca Yudas Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18. Ya, mulai ayat ke-17 tuh, ayat ke-17. Ya, Kisah Rasul 1:7. Dahulu ia termasuk bilangan kami, sudah melayani Tuhan dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya, mendapatkan kemurahan itu, dikasih mina, talenta untuk melayani. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya karena dikuasai roh antikris. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Menjual Yesus dengan harga 30 keping perak untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Dia beli sebidang tanah dan di atas tanah itu dia, ayat yang ke-19. Ya, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu, ini tanah yang dia beli ini. Mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah, tanah kuburan. Ya, tidak aktif dalam menjalankan talenta yang Tuhan percayakan, tidak mau mengembangkan, tidak mau sungguh-sungguh, tetapi sibuk mencari uang, sibuk aktivitasnya mencari perkara jasmani. Sekalipun ia mendapatkan uang, tetapi hanya untuk membeli tanah kuburan. Kita semua yang sudah ditebus oleh darah harus melayani Tuhan. Ya. Maka kalau kita sudah sempat pernah digembalakan, sempat melayani Tuhan, lalu undur, betul-betul segala mungkin jasmaninya tidak berkurang, semakin meningkat. Sebenarnya dia sedang membeli tanah kuburan. Kalau kita tidak setia, kita hanya akan mendapat upah tanah kuburan. Ya. Artinya apa tanah kuburan? Semuanya menjadi sia-sia. Ya, semuanya menjadi sia-sia. Kuburan itu berbicara, ya, tidak pernah puas. Ya, namanya kuburan, tempatnya ya mayat, tidak pernah puas. Besok lagi nanti ada. Ya. Nah, ini. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Nah, kalau tidak pernah puas berarti ini apa? Masuk dalam dosa, makan minum dan kawin mengawinkan. Sudah ke sana nanti larinya, dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Mulai bergaul dengan pergaulan yang tidak benar, mulai coba-coba merokok, ya terus meningkat nanti. Sampai tanpa kita sadari, wah sudah main belakang, sudah selingkuh. Itu hati-hati. Ya kan, doakan suami, doakan istri. Jangan sampai ada yang Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, ini sama dengan tanah kuburan, berarti apa? Kebinasaan selama-lamanya. Tuhan tolong. Ini praktek sehari-hari. Roh diikat oleh roh jual beli. Ya, roh antikris. Beribadah, yang pertama beribadah tetapi hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Ya, beribadah tetapi hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Kalau beribadah hanya untuk mencari keuntungan jasmani, Alkitab katakan dalam Korintus, kamulah orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Nah, itu. Tuhan tolong. Bukan dikatakan dari segala orang Kristen, bukan, segala manusia. Berarti termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan, dia orang yang paling malang. Tuhan tolong. Ya. Lalu yang kedua, praktek roh jual beli, roh antikris, aktivitas sibuk dengan aktivitas jasmani. Tidak mau sibuk dalam mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Ulangan 6
Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmah. Ini firman. Ini hikmah daripada Tuhan. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, manusia yang diikat oleh tabiat, ya, tabiat daging itu, 18 tabiat daging. Ini. Dan bilangannya itu ialah 666. Ini praktek jual beli yang ketiga. Antikris memberikan cap atau tanda anam pada dahi dan tangan. Ini, ya, ini jual beli yang ketiga. Sudah betul-betul ini dicap dengan 666 pada dahi dan pada tangan. Sudah betul-betul. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Sementara Tuhan ingin mengukir namanya dalam kehidupan kita, ya, dengan pekerjaan firman yang diulang-ulang. Wah, ini Tuhan juga mau, ya, memeteraikannya juga di dahi dan di tangan kita. Nah, ini firman yang diulang-ulang ini sedang pekerjaan Tuhan, ya, firman penggembalaan ini Tuhan sedang, ya, mencap di pada dahi dan tangan kita. Sama juga setan juga demikian. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Ini firman yang diulang-ulang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, ini membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Selalu mengingat firman dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bukan berarti kita nggak boleh mengerjakan aktivitas di dunia ini, tetapi jangan karena aktivitas jasmani ini lupa saat mendapat keuntungan besar, lupa firman. Ini kan dalam setiap aktivitas, rumah, perjalanan, berbaring. Oh, haleluya. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita sudah mulai berbaring istirahat, ingatlah firman. Itu, ya, bangun, ingatlah firman. Berbaring, sedang berbaring. Ya, ini berbaring karena kerjaan di kantor, sampai terbawa pikiran. Nah, ini sudah mulai itu antikris, jual beli. Nah, sudahlah, ingat Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya sudah kerjakan itu. Besok lagi buka lembaran lagi. Lembaran pekerjaan itu sudah mau berbaring. Ingat Tuhan. Ingat firman. Ini, ya, puji Tuhan. Nah, ini. Tuhan juga mau mengukir namanya, ayat yang ke-8 itu, dalam kehidupan kita dengan firman yang diulang-ulang. Ayo kita tinggal pilih. Sekarang mau dicap oleh Tuhan atau mau dicap oleh antikris. Nah, itu dalam setiap aktivitas kehidupan kita, mau di perjalanan, mau itu kan semua aktivitas pekerjaan, ya, mau di dalam nikah rumah tangga, ingat firman. Kalau ingat firman kita nggak mungkin, wah sudahlah, dialah kalau dia mau berdosa di kantor, dialah saya enggak. Puji Tuhan, selalu mengingat firman. Damai kita kalau terus mengingat firman. Ya, nah ini berarti firman sudah di dahi, di tangan. Bagaimana proses menerima meterai firman pada dahi dan tangan? Bagaimana prosesnya? Ya, maka prosesnya firman penggembalaan yang kita dengar artinya apa? Mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan. Harus dengan suatu kebutuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan,
maka kita bisa mengerti firman. Mendengar dengan baik, mendengar dengan sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan, masuk nih ya, bukan telinga kanan, telinga kiri, masuk semua. Maka ini akan mengerti firman. Firman dicap di dahi kita. Ya, firman dicap di dahi kalau kita sungguh-sungguh, tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya lupa lagi. Ya. Sudah firman dicap di dahi. Kalau sudah mengerti, maka firman ya ini mengerti. Kalau sudah mengerti, kita percaya yakin akan firman Tuhan itu. Ya, berarti firman sudah menjadi iman dalam hati. Ya, firman dicap dalam hati. Oh, sudah firman dicap dalam hati. Nah, sudah firman dicap di dalam hati, bagaimana supaya firman dicap di tangan kita? Oh, ini tangan itu berbicara perbuatan. Artinya apa? Sudah tadi mendengar dengan baik, mengerti, dicap di dahi, sudah percaya yakin, sudah di tangan. Artinya apa di tangan? Perbuatan, praktek firman. Ini praktek firman. Berarti firman sudah dicap di tangan kita. Harus sampai praktek firman. Ya, dicap di tangan, dicap di dahi. Ya. Kalau belum sampai kepada praktek firman, melakukan firman, taat dengar-dengaran, ya, masih ada kesempatan bagi setan untuk mencap kita dengan cap antikris. Itu tadi. Ya. Kalau sudah dicap oleh firman, sudah ini. Di tangan, di dahi, antikris tidak ada kesempatan untuk memasang meterainya pada kehidupan kita. Ya, tetapi kalau kita beribadah tetapi menolak kuasa firman, kuasa ibadah, itu ya. Nanti dibaca lagi di rumah, catat saja 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu. 18 tabiat daging mempertahankan 18 tabiat daging. Tetapi menolak firman, kehidupan itu akan tetap dicap 666. Mempertahankan 18 tabiat daging. Ya, ini sama dengan tanpa kasih, dicap dengan 666, tetap menjadi manusia darah daging. Tubuhnya daging, rohnya daging, jiwanya daging. Tubuhnya 6, rohnya 6, ya, jiwanya 6. Nah, ini 666. Ya, angka 6 ini menunjuk angka manusia ya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, menunjuk angka daging. Ya. Ayo, itu sebabnya mari manusia darah daging ini harus dirombak. Ya, harus dirombak malam ini untuk menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 23 sampai 26. Efesus 4 ayat 23 sampai 26. Jangan manusia darah daging, ya, tanpa kasih Tuhan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu apa? Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti tanda manusia baru yang memiliki kasih Allah. Ya. Manusia baru yang memiliki kasih Allah. Berarti tadi antikris tidak berkuasa lagi. Ayat 25 apa lagi? Tidak berdusta, jujur. Ya. Mengenai kejujuran ini seringkali diulang-ulang ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, mulai suami istri. Nah ini. Ya, jujur kepada Tuhan seringkali saya katakan ya, mulai dari perkara yang kecil, keuangan, kepada Tuhan, kepada sesama. Haleluya. Dusta ini ya, berarti manusia baru yang memiliki kasih Allah tidak berdusta. Lalu ayat yang ke-26, tidak marah dengan dendam, dengan emosi. Nah, seringkali kita dalam rumah tangga kalau karena itu tidak dicap oleh firman. Ya, kalau kita marah, ya marah dengan kasih Tuhan, ya untuk menasehatinya. Wah ini memang masih sulit ya, sulit ini masih.
Ya berarti masih ada celah bagi antikris, roh jual beli itu, kuasa antikris itu. Tabiat 18 tabiat daging tadi itu menguasai kehidupan kita. Ini ya. Ternyata apa? Petrus hamba Tuhan yang senior juga ini telah dicap dengan antikris tanpa kasih. Kan kalau kita dengar dalam Yohanes 21 sampai diulang-ulang 3 kali. Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Sampai tidak ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Nah ini. Petrus tandanya berdusta. Kamu itu, kamu bukan sampai 3 kali menyangkal Yesus dan dia marah dan emosi. Sampai apa? Memutus telinga Imam Malkus kan? Nah ini kalau manusia darah daging tanpa Roh Kudus. Ya, firman penggembalaan. Ya, firman penggembalaan tadi itu firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Masih bisa. Artinya apa? Hamba Tuhan senior rasul saja pun masih bisa dicap antikris. Apalagi kita kalau tidak sungguh-sungguh, aduh Tuhan tolong ampuni kami. Ayo, tapi bersyukur ya, saat Petrus menyangkal Tuhan, memutus telinga, ia masih apa? Mendengar suara kokok ayah. Kukuruyuk. Ya, dosa ini kukuruyuk. Besok lagi datang lagi pada kukuruyuk, sama diulang, disampaikan berulang-ulang. Nah ini masih mendengar suara kokok ayam. Ini sama dengan firman penggembalaan. Ini yang penting. Ini yang penting. Kalau kita mendengar tadi Markus itu ya, Markus 14 bacaan kita, mereka tampil sebagai saksi dusta. Nah, ya. Ini lebih dijelaskan dalam Matius 26 ayat 60. Ayo kita buka dulu. Saksi dusta ini kehidupan yang tidak tergembala dikuasai oleh antikris ini. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Tidak ditemukan ternyata ya. Lalu ayat yang ke-62. Akhirnya imam besar itu berdiri dan bertanya kepada Yesus ini, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tapi jawab Yesus ayat 63, "Tetapi Yesus tetap diam." Tetapi Yesus tetap diam. Nah ini ya, 2 orang bersaksi dusta tentang Yesus. Nasibnya berbeda dengan Petrus. Nah, memang kita ini ya masih mau mendengarkan firman penggembalaan. Berarti kehidupan yang digembalakan mendengarkan firman penggembalaan. Tetapi saksi yang 2 ini, Yesus diam saja. Ini kehidupan yang tidak tergembala. Ini pentingnya pengembalaan Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus diam saja. Berarti tidak ada kesempatan bagi 2 saksi dusta ini untuk memperbaiki diri. Nah, ini pengembalaan penting. Mari. Kalau kita sudah, aduh Tuhan tolong, Roh Kudus, tolong, Roh Kudus saya harus beribadah apapun halangannya. Ya, maka kalau dalam berdoa kita ya, jangan, ya petani masih perlu hujan. Ya, maka kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ya, segala pekerjaan di setan roh jahat yang seringkali menghalangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi hujan bukan halangan, apapun bukan halangan. Ya, nanti kalau kita Tuhan dalam namanya berhenti hujan, padahal orang lain butuh hujan, bertanya. Ayo kita tidak mau terhalang oleh karena keadaan apapun. Ini orang yang tergembala, mendengarkan firman penggembalaan. Masih ada kesempatan bagaikan Petrus. Tetapi orang yang tidak tergembala diam saja, tidak ada kesempatan. Oh Tuhan tolong kehidupan kita. Mari gairahkan semuanya Bapak Ibu Saudara, anak kita dimanapun berada, semuanya gairahkan. Ya Tuhan tolong. Nah ini. Tetapi dalam firman penggembalaan, selama masih mendengar kokok ayam, mari Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus.
Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ini firman penggembalaan yang diulang-ulang. Kalau dosa kita selalu masih belum selesai, tapi tetap diulang-ulang, itu adalah tali kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Lalu Petrus bagaimana? Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tapi kalau firman terus sudah menegur dosa kita, kita tidak terasa apa-apa. Oh Tuhan tolong. Ya, jangan-jangan memang. Ya saya berdoa supaya jangan sampai. Ayolah. Ini harusnya tindakan kita. Ketika kita mendengarkan firman penggembalaan, oh kita ini ada kekurangan, kelemahan. Ya, tetapi mari. Nah ini masih ada, saya juga masih ada kelemahan banyak. Kalau sudah sempurna semua kita sudah di surga. Selalu ada dikoreksi. Oh ini masih ada kamu kurangnya di sini. Ya, maka selama ada firman penggembalaan kokok ayam, masih ada kesempatan untuk Tuhan berpaling kepada kita dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Ya, berarti apa? Di mana ada firman penggembalaan yang benar, di situ ada pandangan kasih imam besar. Di situ ada pandangan kasih karunia dari imam besar. Ya, di situ ada pandangan kasih karunia dari imam besar untuk menolong kita. Di mana ada firman penggembalaan? Ya, di mana ada Yesus, di mana ada firman penggembalaan, itu adalah pandangan kasih karunia dari imam besar untuk menolong kita dan membuat Petrus menjadi terseduh-seduh. Petrus sama dengan menerima kasih karunia Tuhan dan ia tertolong. Ya. Sekarang bagi kita firman penggembalaan adalah firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Ini firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Ya, firman tanpa urapan Roh Kudus berarti firman ini hanya menjadi pengetahuan logika. Ya, logika, wah Yesus sudah mati, mana? Saat itu juga Petrus menjadi penjala ikan kembali. Kalau firman tanpa Roh Kudus, firman hanya menjadi logika. Ayo firman penggembalaan ini harus firman dalam urapan Roh Kudus. Kita juga mendengar, ya mulai saya doakan menyampaikan dalam urapan Roh Kudus. Kita juga mendengar dalam urapan Roh Kudus. Kalau kita mendengar firman penggembalaan, firman hanya logika, oh ini nanti lagi. Ya, seperti Petrus kembali menjadi penjala ikan. Perkara yang jasmani. Ayo, ya. Tuhan tolong. Ayo minta Roh Kudus malam ini. Ini adalah kasih karunia dari Yesus Imam Besar untuk menolong kita. Ya, kegunaan Roh Kudus satu saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ayo. Firman penggembalaan ini penting bagi kita diulang-ulang. Tetapi harus, ini yang kita minta. Kalau daging kita mendengarkan firman Tuhan, ya dikuasai roh antikris. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oh ini, ya, ini api menunjuk bagi kita api Roh Kudus. Ya, nah ini kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi pagar api atas kehidupan kita. Pagar api. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini Roh Kudus menjadi pagar api, ya, menjadi pagar api atas kehidupan kita, melindungi, ya dipagari, ya, dari roh antikris. Ya, antikris ini kan menguasai mamon nanti, keuangan.
Ya, tapi kalau kita dipagari, Roh Kudus sanggup melindungi, memelihara kita di tengah krisis ekonomi dunia sampai masa antikristus berkuasa di bumi ini. Nah, ya, kembali lagi, keuntungan besar ini mendengarkan firman pengembalaan, ya, mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Puji Tuhan, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Satu lagi, 2 Raja-Raja 6, 21 sampai 23. Nah, ini. Ya, satu lagi ya. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini ada kemenangan. Kalau ada Roh Kudus, ada kemenangan atas musuh. Daging ini musuh kita ini. Ya. Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah yang mustahil. Ya. Sampai apa? Sampai terjadi kesatuan tubuh Kristus antara Israel dan kafir. Ini makan bersama ini. Ya, di luar bangsa Israel, bangsa kafir ini. Jamuan yang besar maka makan dan minumlah mereka. Ya, kafir dan Israel bisa menyatu. Kalau kafir saja sama Israel bisa menyatu, apalagi nikah rumah tangga bisa menyatu kalau ada Roh Kudus. Ya, sampai hari ini Israel ya merasa berbeda dengan yang lainnya, sulit menyatu. Ini kalau ada Roh Kudus bisa menyatukan, mulai dalam nikah rumah tangga bisa. Ya, sampai saat Yesus datang kali yang kedua, kita menjadi mempelai wanita surga siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Masuk perjamuan kawin anak domba, Firdaus kerajaan 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik Finger tampil ke depan. Ayo, haleluya, haleluya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari jangan sampai ya kita menolak firman penggembalaan. Nah, ini firman penggembalaan. Tuhan juga berjuang sampai hari ini ya, lewat kandang penggembalaan menyampaikan firman penggembalaan, firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus, sampai firman ini dicap di dahi, di tangan kita, sampai dalam setiap kehidupan kita. Sampaikanlah perkataanku ini diulang-ulang dimanapun kamu berada, di perjalanan, di seluruh aspek kehidupan kita. Ada masalah, kita tetap mengingat firman. Ini adalah keuntungan besar, menyingkirkan kita ya, nah ini jauh dari mata antikris. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji G, haleluya, haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong kehidupan kita. Puji. Berkarya. Kunci G coba. Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa. Jamah kami, jamah tiap hati, ubah kami jadi baru. Coba kita bersama makin berdiri, berkarya, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya, berkaryalah dengan kuasa. Haleluya, jamah tiap hati, ubah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa.
dengan hukum. Siapa kita? Petrus itu rasul, hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi dia berdusta juga. Tapi dia emosi juga. Tapi saat dia mendengar pokok ayam firman penggebalaan yang diulangi, dia terseduh-seduh menangis di hadapan. Mintalah Roh Kudus. Seringkali kita gak mampu tanpa Roh Kudus. Manusia darah daging kita yang muncul. Lagi sekali lagi dengan Roh. Haleluya, haleluya. Menghadapi duka nikah rumah tangga. Mari jujur dalam nikah. Jangan ada dusta. Haleluya, 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 haleluya. Mintalah Roh Kudus. Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita. Apapun masalah yang kita alami, angkatlah kedua tangan kita. Haleluya. Musik sama sembah Tuhan. Haleluya. 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 Tali kasih Tuhan. Jangan tolong kami mengulang-ulang dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Haleluya. Pelayan perjamuan suci tampil di depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang tubuh dan darah perjamuan suci ada di hadapan kami. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu untuk layak menerima perjamuan suci ini. Mohonlah kemurahan-Mu. Pelayan Tuhan yang membagi-bagikannya juga ampunilah ya kami. Mohonlah belas kasih Tuhan. Demikian juga roti yang sudah disiapkan Tuhan berkati adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Haleluya. Demikian juga anggur yang sudah disiapkan diberkati Tuhan. Darah Yesus yang tercurah. Haleluya, menyembuhkan sakit penyakit kami dan mati rohani. Terima kasih Tuhan. Layakkanlah kami menerima perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Perjamuan suci dibagikan. Kembali kita angkat pujian ini kembali. Amen.
kaki denganmu. Haleluya. Angkatlah tubuhnya, roti di tangan kanan kita. Haleluya. Apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang beribadah melayani Tuhan, memperkembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam ibadah pelayanan dalam kehidupan kita. Haleluya, mohon kemurahan Tuhan, Roh Kudus-Nya dicurahkan sehingga kita bisa sungguh-sungguh beribadah, selalu melayani Tuhan. Hormat Kristus ini adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Dengarkan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang mari angkatlah cawannya, darahnya di tangan kanan kita. Haleluya. Perjamuan suci bukanlah obat lebih daripada itu. Jamuan Tuhan, belas kasih Tuhan yang bisa diterima dengan iman, pengharapan dan kasih. Masih ada dusta, masih belum jujur dalam lingkar mata, masih sering daging ini meledak-ledak emosi tanpa kasih Tuhan. Mari, haleluya, haleluya. Firman pengembalaan ini adalah Yesus sendiri yang mati atas kehidupan kita, dengan kasih sayangnya mau memeteraikan di dahi, di tangan kita. Haleluya, sehingga antikris tidak bisa menguasai kita, roh jual beli tidak bisa menguasai kita. Semakin setia beribadah melayani Tuhan. Apa saja, kalau ada sakit penyakit, tangan kiri bisa diraba di mana yang sakit. Kalau tidak bisa, letakkan tangan kiri kita dia. Tidak ada apapun kehidupan kita menghadapi masalah, letakkanlah tangan kiri kita di atas dada. Dengarkan firman, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan kita, haleluya, haleluya. Apa kami dibanding Petrus Tuhan? Saat firman-Mu pokok ayam diulang-ulang, ia menangis terseduh-seduh. Kalau kita masih bisa menerima firman pengembalaan, ini adalah tali kasih Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Siapa kami Tuhan, sehingga kasih-Mu dinyatakan bagi kehidupan kami. Mata-Mu, pandangan-Mu, haleluya, bagaikan pandangan terhadap Petrus. Banyak dusta kami masih Tuhan, banyak kali kami masih marah daging ini Tuhan, kuat-kuatnya daging. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Tetapkan firman dan perjamuan suci dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa, jamah kami, jamah tiap hari, ubahlah kami jadi bakur, ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa, jadikan
Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama. Jadikan kami sama seperti Yesus. Selesai ibadah ini kita latihan sanggur ya. Besok juga persiapan untuk perjalanan kita ya. Biar kiranya semua kita ya yang semua ya jangan karena ya saya nggak bayar dan karena alasan ya. Karena kalau yang kami sesuai dengan Pak Simanjuntak buat, kalau yang ini nggak pasti ini, bus ini kekosongan kursi ini hampir bisa 8 kursi kosong ya. Tuhan tolong kehidupan kita 8 kursi. Kalau keluarga Ibu Santi, keluarga Ibu Manase nggak ikut, 8 kursi kosong betul. 8 kursi. Nah ini ya, jadi marilah Tuhan tolong kehidupan kita. 8 kursi itu sayang sekali ya, tidak dimanfaatkan. Puji Tuhan, selesai ini kita latihan sangkur. Baik, kita tamatkan ibadah ini, saya undang kita bersama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Hari-hari ini tanpa Roh Kudus, mohonlah kami mendengarkan firman tidak akan mendapatkan keuntungan besar. Firman penggembalaan, firman yang diulang-ulang, yang diurapi oleh Roh Kudus, itu akan menolong kehidupan kami untuk semakin kehidupan kami jauh dari mata antikris. Mulai hari ini jauh daripada roh jual beli, tidak diikat oleh 18 tabir daging. Kami akan mengalami kepuasan besar dalam mengikut Tuhan. Gembalakan kami semua, kawanan domba dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong semuanya. Tidak disebutkan jenis pekerjaan usaha, Tuhan yang membela kami. Omset yang sudah mulai menurun, pendapatan yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohonlah kemurahan-Mu, kami bisa tetap mengucap syukur menghadapi badai, menghadapi keadaan. Kami percaya kalau kami mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani pasti terjadi. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kami. Tidak ada yang dapat menghalangi. Mohonlah kemurahan belas kasih Tuhan atas kehidupan kami. Menghadapi pergumulan lain, masalah piutang juga Tuhan buka jalan, ampuni, dapat menyelesaikan tepat waktunya. Masalah dalam nikah rumah tangga, bergumul terhadap suami, istri, anak-anak, Tuhan tolong buka jalan. Selesaikanlah masalahnya semua. Terima kasih. Bahkan juga surat-surat rumah juga Tuhan tolong. Mohon kemurahan Tuhan. Baik ibu yang sedang mengandung bayi juga Tuhan tolong berikan kesehatan ibu bayi. Tuhan tolong semua yang merindukan anak juga buka jalan Tuhan. Bahkan pintu rahim tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Yang lainnya juga biaya sekolah, biaya kuliah juga Tuhan tolong buka jalan semua. Anak-anak kami yang segera dalam minggu-minggu ke depan akan mengikuti ujian kenaikan kelas juga Tuhan tolong berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Juga rencana kami perjalanan besok juga menuju wisata ke Siantar juga Tuhan tolong. Tuhan yang menjaga pergi dan pulang. Kami semua dengan kebersamaan dalam zaman kuasa Roh Kudus saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Selesai latihan kur, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga melindungi kami, tiba sehat selamat di rumah. Sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami tidur nyenyak, bangunkan kami besok pagi selalu mengucap syukur, menyembah Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami berikan pemberitaan takut Tuhan, menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit kami siapapun, tidak disebutkan nama satu persatu, di bulan lansia kami siapapun, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekaliannya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.